Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Ka'bah adalah situs paling suci bagi umat Islam sedunia. Tiap tahun jutaan umat Islam sedunia berziarah ke situs penting umat muslim ini. Ibadah haji adalah rutinitas umat muslim sedunia dalam setahun sekali. Semua muslim berkumpul dan bertawaf di Ka'bah, yaitu suatu tempat suci dan juga kiblat bagi semua muslim sedunia. Ka'bah ini adalah pusat ibadah dan arah kiblat bagi umat Islam dalam ibadah sholat. Ka'bah ini juga merupakan bangunan pertama yang dibangun atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala demi menyembah dan mengesahkannya. Bangunan Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun demikian, ada pula pendapat lain bahwa Ka'bah dibuat pertama kali oleh malaikat jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam menjadi khalifah di bumi ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar, Rasulullah SAW menyatakan bahwa perbedaan waktu dibangunnya Baitullah di Mekkah dengan Baitul Maqdis di Yerusalem adalah 40 tahun. Pendapat ini menjadi hujah atau alasan bagi para ulama yang berpendapat bahwa yang pertama mendirikan Ka'bah adalah para malaikat, bukanlah manusia. Hal tersebut tercantum dalam surat Ali Imran ayat 96 sampai 97. Pada surah Ali Imran ini juga menjadi dalil bahwa yang pertama kali membangun Ka'bah adalah para malaikat. Buktinya dalam kalimat Al-Quran menggunakan kalimat untuk tempat ibadah manusia, yaitu wada'a linnasi, yang berarti Ka'bah sudah ada sebelum manusia ada, karena diperuntukkan manusia. Berarti sangat jelas bahwa yang membangun Ka'bah pertama kali bukanlah manusia, melainkan para malaikat. Posisi Ka'bah ini berada tepat sejajar dengan Baitul Ma'mur di Arash, yang dijadikan tempat tawafnya para malaikat. Bahkan Imam Al-Azraqi mengatakan, jika Baitul Ma'mur runtuh maka akan menimpa Baitullah di Mekkah. Seorang sejarawan Mekkah, Imam Al-Azraqi, mengisahkan suatu hari selepas tawaf, tepat di dalam hijir Ismail, Muhammad bin Ali bin Husain mengatakan, ayahnya menerangkan kepada seorang penduduk Syam bahwa awal mula tawaf di Baitullah adalah ketika Allah berfirman kepada malaikat, "Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini." Lalu para malaikat pun protes, karena Allah menciptakan khalifah bukan dari bangsa mereka, yaitu malaikat, melainkan dari bangsa manusia yang mereka anggap hanya akan mengotori dan menumpahkan darah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui." Dari jawaban itulah para malaikat menganggap bahwa Allah murka atas protesan mereka itu. Kemudian mereka menangis terseduh-seduh sambil berkumpul di Arash dan merendahkan diri mereka sambil bertawaf. Sambil bertawaf, para malaikat membaca, "Aku penuhi panggilanmu ya Allah, ya Tuhan kami meminta ampunan kepadamu dan kami bertobat kepadamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian melihat mereka setelah Allah turunkan rahmat kepada mereka. Kemudian Allah menciptakan sebuah rumah yang berada tepat di bawah Arash. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada malaikat, "Tawaflah kamu semua di tempat ini dan tinggalkan Arash." Bagi para malaikat, perkara ini lebih mudah daripada bertawaf di Arash yang merupakan Baitul Ma'mur. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikat dan berfirman kepada mereka, "Bangunlah sebuah rumah yang serupa dan sebesar itu di bumi." Allah memerintahkan pula kepada penduduk bumi untuk bertawaf di tempat itu. Atik bin Ghais mengembarkan bahwa malaikat Jibril memukulkan sayapnya ke bumi. Kemudian muncullah pondasi yang mirip dengan tempat tawafnya para malaikat. Fondasi itu menancap kokoh di bumi.
Kemudian para malaikat melemparkan batu-batu yang berat tidak akan sanggup dipikul oleh 30 orang sekalipun. Bentuk dan besar ukuran antara tempat ibadah para malaikat yaitu Baitul Ma'mur dan Baitullah yang di Mekkah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim juga sama persisnya. Mulai dari ukuran hingga bentuknya. Dalam riwayat Azraqi dari Ibnu Jurayj, Imam Ali bin Abi Thalib pernah menggambarkan bahwa posisi Baitullah yang dibangun pilarnya oleh Nabi Ibrahim adalah basil tuntunan awan yang turun laksana mendung. Di tengah-tengah awan itu terdapat kepala dan berbicara kepada Nabi Ibrahim, "Ambillah ukuranku pada bumi, jangan lebih dan jangan kurang." Barulah Nabi Ibrahim mengaris di tanah, dan itulah yang disebut Bakkah, sedangkan apa yang ada di sekelilingnya disebut adalah Mekkah. Menurut Abdul Razak, diterima dari Ibnu Jurayj dari Atta dan Abu Musayyab bahwa sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada Nabi Adam alaihissalam ketika turun dari surga ke muka bumi. Dari kisah yang diabadikan dalam Al-Quran, Adam dan Siti Hawa tertipu oleh tipu daya setan dengan melanggar ketentuan yang telah diperintahkan Allah kepada mereka berdua untuk tidak mendekati sebuah pohon. Namun Nabi Adam melakukannya dan Allah marah sehingga ia diusir ke bumi. Hal ini dikisahkan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 35 sampai 37. Ada yang menamakan pohon khuldi sebagai tercantum dalam surat Taha ayat 120. Padahal itu adalah nama yang diberikan setan. Adam dan Hawa dengan tipu daya setan memakan buah yang dilarang itu dan mengakibatkan keduanya dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan setan di sini ialah iblis. Tentang beberapa kalimat dari Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh Adam, sebagian ahli tafsir mengartikan dengan kata-kata untuk bertaubat. Kisah pertaubatan Adam itu kemudian disambung dalam surat Al-A'raf ayat 22 sampai 23. Dengan kesungguhan taubat dan penyesalan yang tinggi, Adam dan Hawa turun ke bumi. Mereka mengakui telah tergoda oleh setan dan meyakini betapa beruntungnya mereka mendapatkan ampunan dari Allah. Allah berkata kepada Adam, "Wahai Adam, buatlah untukku rumah dan beribadahlah kepadanya sebagaimana engkau lihat para malaikat beribadah di langit." Kemudian sesampainya Nabi Adam di bumi, Adam membangun rumah itu dari 5 buah gunung, yaitu Hara, Tursina, Libanan, Judi, dan Turzeta. Imam Mawardi menambahkan bahwa Nabi Adam membangun Baitullah seperti ia lihat di Arash dengan dibantu oleh malaikat Jibril untuk memindahkan bebatuannya yang sangat berat. Beratnya bebatuan itu bahkan tidak sanggup dipikul oleh 30 orang. Adam adalah orang pertama yang melakukan sholat dan juga tawaf di sana. Hal ini dilakukan terus-menerus oleh Adam hingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan angin topan yang menyebabkan lenyapnya bangunan Ka'bah tersebut. Yang tersisa hanyalah fondasi dasarnya saja. Dalam kitab Al-Ma'arif, Ibnu Khutaibah menerangkan bahwa sepeninggalan Adam yang memakmurkan dan membangun Baitullah atau Ka'bah kembali adalah Nabi Syis alaihissalam, anak laki-laki Nabi Adam alaihissalam. Namun meskipun demikian, dalam riwayat yang lebih populer, manusia yang mendirikan Ka'bah adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dibantu anaknya yaitu Nabi Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam mulai membangun Ka'bah sesuai dengan perintah Allah. Hal ini dikisahkan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 12 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan ataupun membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, 'Ya Tuhan kami, terimalah diri kami, amal kami. Sungguh Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui.'" Usai dibangun Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, Ka'bah ini telah beberapa kali mengalami kerusakan. Renovasi Ka'bah atau pembangunan ulang pun dilakukan setidaknya ada 4 kali.
Seiring dengan berjalannya waktu, Ka'bah beberapa kali ditimpa bencana seperti banjir dan juga kebakaran hingga menyebabkan bangunan dan dindingnya rusak, bahkan hancur. Setelah itu juga Ka'bah dibangun kembali. Merujuk dari buku The Green Episodes of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Dr. Said Ramadan Al-Buti, para ulama sepakat bahwa Ka'bah telah mengalami pembangunan atau rehabilitasi sebanyak 4 kali. Rehabilitasi Ka'bah yang pertama kali dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pertama, pembangunan Ka'bah dilakukan Nabi Ibrahim dan juga Ismail, sesuai dengan tercantum dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah atas perintah Allah. Ketika itu, Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah hingga 7 hasta dengan panjang 30 hasta dan lebar 22 hasta. Sementara pendapat lain menyebutkan kalau tinggi Ka'bah adalah 9 hasta. Saat itu, Ka'bah belum dilengkapi dengan atap-atapnya. Yang kedua, renovasi Ka'bah itu terjadi pada masa kaum Quraisy. Pembangunan Ka'bah ini dikerjakan oleh kaum Quraisy beberapa tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Karena banjir bandang menerjang Ka'bah hingga menyebabkan sebagian dinding Ka'bah roboh, hingga kaum Quraisy kemudian membangun kembali Ka'bah yang rusak itu. Nabi Muhammad yang saat itu diperkirakan berusia sekitar 35 tahun juga ikut serta dalam membangun Ka'bah. Beliau mengangkut batu di atas pundaknya dengan beralaskan selembar kain. Ia bahkan sempat tersungkur ketika membawa batu-batu itu. Ketika pembangunan selesai, suku-suku berselisih pendapat untuk menentukan suku mana yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat asalnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengusulkan agar Hajar Aswad ditaruh di atas lembar kain. Sementara perwakilan dari suku-suku yang berselisih itu masing-masing memegang ujung kain untuk kemudian mengarahkan batu hitam itu ke tempatnya semula. Semua pun sepakat dengan usulan Nabi Muhammad itu. Pada pembangunan kedua ini, Ka'bah ditinggikan hingga 18 hasta, namun panjangnya dikurangi menjadi sekitar 6,5 hasta. Dari sebelumnya yang panjang berjumlah 30 hasta. Mereka biarkan dalam area Hijr Ismail. Sebetulnya Nabi Muhammad tidak sepakat dengan pembangunan Ka'bah yang dilakukan kaum Quraisy tersebut, karena mengubah posisi Ka'bah sebagaimana ketika dibangun oleh Nabi Ibrahim. Namun Nabi Muhammad memilih untuk menahan egonya atas kebenaran sejarah dengan mendahulukan kepentingan masyarakat secara luas. Wahai Aisyah, jika bukan karena kaummu baru saja meninggalkan jahiliyah, tentu mereka sudah kuperintahkan untuk menghancurkan Ka'bah agar kumasukkan ke dalamnya apa yang dikeluarkan darinya. Kutempelkan pintunya ke tanah, kubuatkan baginya satu pintu di timur dan satu pintu di barat. Dan aku akan menghubungkannya dengan dasar-dasar dibangun oleh Ibrahim, kata Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Aisyah mengenai pembangunan Ka'bah yang dilakukan oleh kaum Quraisy itu. Yang ketiga, renovasi Ka'bah dilakukan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Pembangunan Ka'bah ini pada masa Khalifah Yazid bin Muawiyah pada akhir tahun ke-36 Hijriah. Pasukan Yazid bin Muawiyah di bawah komando Al-Husain bin Numair As-Sakuni menyerbu Abdullah bin Zubair dan pengikutnya yang ada di Mekah. Peperangan itu menyebabkan sebagian besar dinding Ka'bah roboh dan juga terbakar. Abdullah bin Zubair meminta saran kepada para yang lainnya terkait dengan pembangunan Ka'bah. Apakah dibangun bagian-bagian yang rusak saja atau diratakan semuanya baru kemudian dibangun kembali? Setelah menerima beberapa usulan, Abdullah bin Zubair akhirnya meratakan Ka'bah dengan tanah. Ia kemudian membangun tiang-tiang di sekelilingnya dan menutupinya dengan tirai. Abdullah bin Zubair menambah bangunan Ka'bah 6 hasta. Dari yang dulu dikurangi kaum Quraisy, ia juga menambah tingginya 10 hasta dan membuat 2 pintu. Satu pintu untuk masuk dan satunya lagi untuk keluar. Dia berani melakukan ini, merombak bentuk dan pesosok Ka'bah karena mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW.
Yang keempat, renovasi Ka'bah dilakukan oleh Khalifah Malik bin Marwan. Pembangunan Ka'bah ini dilakukan setelah Abdullah bin Zubari wafat. Setelah Abdullah bin Zubari terbunuh, Al-Hajjaj melaporkan kepada Khalifah dinasti Umayyah saat itu, Malik bin Marwan, bahwa Ibnu Zubair telah mendirikan pondasi Ka'bah yang diperselisihkan oleh para pemuka Mekah. Kalau tinggi bangunan yang dia buat, biarkan saja. Namun panjang bangunan itu yang meliputi Hijr Ismail, kembalikanlah seperti semula dan tutuplah pintu yang dia buka. Perintahkan Malik bin Marwan kepada Al-Hajjaj. Al-Hajjaj pun kemudian meratakan dan membangun kembali Ka'bah seperti sebelum Abdullah bin Zubair mengubahnya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa pembangunan Ka'bah dilakukan sebanyak 5 kali. Pembangunan pertama dikerjakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Al-Baihaqi dari Abdullah bin Umar. Di situ disebutkan bahwa Nabi Adam diperintahkan Allah untuk membangun rumah baginya. Akan tetapi riwayat ini dhaif karena salah satu rawinya adalah Ibnu Luhailah, adalah perawi yang dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah. Pendapat lain menyebut kalau orang yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Syis alaihissalam. Namun lagi-lagi pendapat ini juga dhaif. Pendapat yang masyhur adalah Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabatku semua, itulah sekilas tentang perjalanan pendirinya Ka'bah dari masa Nabi Adam alaihissalam dan juga hingga sekarang ini yang memiliki begitu banyak renovasi hingga sekarang ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang baru bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.